Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Oke, kita lanjut cerita Rahayu. Pada episode sebelumnya, ada sebuah hal baru yang berhasil terungkap, yaitu Damarpati yang mempunyai kekuatan besar. Ternyata titik lemahnya adalah Rahayu yang sebelumnya menjadi wijimalanya. Hal itulah yang akan dimanfaatkan oleh Gundalawereng sebagai senjata baru untuk mengalahkan sang Damarpati. Kita langsung saja simak lanjutannya. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Sambil bertarung melawan Ki Sastrawadi, Moza mengirimkan pesan kepada Mian. Kalau begitu, kita harus cepatnya membawa Rahayu ke Palaganza, jawab Mian. Itu juga niatku, An, balas Moza. Kabar itu membuat Mian semakin bersemangat mengalahkan kembaran Damarpati. Jurus-jurus udan wayah rendengnya menyapu seperti badai. Kembaran Damarpati pun kewalahan. Sedikit demi sedikit, energi catur tunggal mulai masuk lewat luka dan mengacaukan energinya. Beberapa kali ia sengaja memancing Mian untuk memotong tubuhnya, tapi gagal karena Mian bisa membaca niat buruknya. Sampai akhirnya, kembaran Damarpati harus tunduk ketika energi catur tunggal berhasil menguasai tubuhnya. Setelah ambruk, tubuh kembaran Damarpati menghilang dan berubah menjadi bola energi. Bola itu melayang dan meluncur ke Palagan untuk kembali ke tubuh aslinya. Lalu, sebuah hal aneh terjadi. Tiba-tiba saja, bola energi itu berbelok arah dan secepat kilat melesat menuju Rahayu. Kandar berusaha menghalangi dengan surai-surainya, tapi bola energi itu justru membakar surai tersebut dan akhirnya berhasil memasuki tubuh Rahayu. Rahayu menggigil ketika seluruh tubuhnya mendadak menjadi panas. Tidak berselang lama, ada hawa sejuk yang mencoba melawan energi panas itu. Keadaannya semakin membaik saat Kandar ikut membantu dengan cara menghisap energi panas lewat surai-surainya. Adalah Moza yang meminta Kandar melakukannya atas saran Gundalawereng. Moza juga menyuruh Kandar untuk menetralkan energi itu dengan Wijaya Kusuma. Buang sisanya, Dar, jangan sampai keracunan, ucap Moza. Sekuat tenaga, Kandar berusaha mengikuti pesan Moza. Sisa energi digunakannya untuk menghadapi Mahesa Lulang. Jika tadi energi Kandar kalah kuat, kini situasinya berbalik. Mahesa Lulang bahkan harus menarik semua tulang dan menyatukan diri agar energinya tidak terpecah. Setelah mengalahkan kembaran Damarpati, Mian langsung membantu Gundalawereng dan Moza. Ternyata kau rupanya, ujar Mian yang mengenali Ki Sastrawadi. Pertempuran akhirnya berjalan seimbang. Perjuangan Gundalawereng dan Moza pun menjadi lebih mudah setelah Mian mengambil Rajapati sebagai lawan. Sebaliknya, Ki Sastrawadi justru mulai gelisah. Apalagi dia menyaksikan Rahayu bisa menyerap energi Damarpati. Betapapun banyak ilmu dan kemampuan seseorang, dalam pertarungan, nyali adalah penentu kemenangan. Dan orang licik biasanya memiliki nyali yang kecil, sekecil moralitasnya. Karena itulah mereka lebih sering menggunakan trik dan intrik untuk meraih kemenangan. Ki Sastrawadi adalah jenis orang semacam itu. Dia adalah konseptor dan manipulator ulung. Namun kali ini dia salah langkah dan terpaksa harus menjadi eksekutor, sebuah hal yang sangat jarang dilakukannya. Moza segera saja mengetahui kegelisahan Ki Sastrawadi. Jurus-jurus marga suwungnya bergerak cepat menyerang untuk melumpuhkan Ki Sastrawadi. Moza memang tidak berniat membunuh dan hanya melumpuhkannya. Seiring waktu, Gundalawereng semakin bisa beradaptasi dengan cacing-cacing yang kini berada di tubuhnya. Aliran energi kian lancar dan kedua tangannya telah berfungsi seperti asal. Secara otomatis, hal tersebut berdampak besar kepada serangan-serangannya. Butalodaya terkejut saat tahu serangan Gundalawereng mulai berhasil menembus energi pelindungnya. Mula-mula, ia mengira
Itu hanya keberuntungan saja. Baru setelah seluruh serangan Gundala Wereng mampu melukai tubuhnya, Butalodaya tidak lagi menyerang membabi buta dan mulai menjaga jarak. Mi'an bertarung kekuatan penuh. Ia ingin secepatnya mengalahkan Rajapati dan membantu yang lain melawan Damarpati. Namun, Rajapati juga melawan dengan dahsyatnya. Serangan-serangan bola api jin yang berasal dari pegunungan Kendeng menggempur Mi'an dari berbagai arah. Kegelisahan Ki Sastrawadi semakin bertambah saat melihat kedatangan dua pasukan yang membawa panji merah dan putih. Kemunculan mereka disusul oleh seorang laki-laki gagah yang dikawal beberapa naga. Pasukan itu langsung menyebar dan mengepung medan perang. "Berhentilah, Wilis, Lindu, biar kami yang menggantikan kalian." "Sebentar lagi ya, tanggung," jawab Ganggang Wilis. Kabar terlukanya Gundala Wereng karena menyelamatkan Ganggang Wilis telah sampai ke dalam Galih. Ki Galih Segoro yang khawatir dengan nasib putrinya memutuskan untuk datang ke Dieng bersama dua pasukan terbaiknya, Tunggul Seta dan Tunggul Soga. Awalnya mereka mencari di medan perang. Setelah mendapatkan informasi keberadaan Ganggang Wilis, ia dan sebagian pasukan menyusul. Pasukan sisanya diperintahkan untuk membantu bertempur melawan Damarpati. Ki Galih Segoro mengamati pertarungan Nagalindu dan Ganggang Wilis. Setelah dirasa aman, ia meminta Naga Raja dan Naga Cakra untuk mengawasinya. Ki Galih Segara lalu pergi ke tempat Gundala Wereng bertarung melawan Butalodaya. Ini adalah pertama kalinya Ki Galih Segoro bertemu Gundala Wereng selepas dari tahanan. Melihat tandang Gundala Wereng, Ki Galih Segoro merasa kagum dan juga bangga. Kagum karena Gundala Wereng benar-benar telah berubah, dan bangga sebab telah ikut berkontribusi dalam perang perubahan ini. Apalagi ketika ia menyaksikan kehebatan Gundala Wereng menggunakan jurus-jurus khas dalam Galih dengan lembaran ilmu Segoro Bandang. "Selamat datang Ki Galih. Semoga jurus-jurusku tidak memalukan dalam Galih," seru Gundala Wereng. "Sama sekali tidak, Wereng. Aku bahkan merasa terhormat telah mengajarkannya kepadamu," balas Ki Galih Segoro. Kehadiran Ki Galih Segoro memberi Mi'an sebuah ide. Ia lalu mengutarakannya kepada Ki Galih lewat Aji Pameling. Tanpa berpikir, Ki Galih Segoro menyetujui usul Mi'an dan segera kembali ke pasukannya. Tidak lama kemudian, para punggawa dari dalam Galih berdatangan untuk menggantikan Mi'an, Moza, Gundala Wereng, Kandar, dan Ganggang Wilis. Bersama Rahayu, Ki Galih Segoro dan sisa pasukan, kelimanya bergerak maju ke medan perang utama. Mi'an dan yang lain segera menyebar informasi kemampuan Rahayu kepada seluruh pasukan. Sambil terus bertempur, strategi pun disusul. Sementara itu, satu pasukan gabungan ditambah Romo Galih Noto, Ayu Sekar, Nagabara, Nagabantala, Jatayu, Moza, dan Kandar ditugaskan untuk menjaga Rahayu. Kegelisahan mulai menggelayuti Damarpati. Meski telah melakukan panggilan, tidak semua jinnya bisa datang. Sebagian dari jin-jin itu telah dihadang dan terlibat pertempuran di berbagai mandala. Namun, kekhawatiran terbesarnya adalah kehadiran Rahayu. Perasaan Damarpati semakin galau saat melihat kedatangan laskar gabungan Baluran, Marobetiri, dan Alas Purwo yang dipimpin oleh Ki Wanawenang, Ki Wiji, dan Nisemi. Kehadiran mereka disambut sorak-sorai dari pasukan yang telah lebih dulu datang. Pertempuran tidak lagi seperti sebelumnya. Para kembaran Damarpati kini harus bertarung melawan beberapa lawan. Sementara itu, dari tempatnya diamankan, Rahayu mengatakan di wujud mana Damarpati yang asli berada. Informasi itu lalu disampaikan kepada kelompok yang sedang bertarung melawan wujud asli tersebut. Damarpati juga tidak tinggal diam. Jin-jin yang berhasil datang ke Dieng diperintahkannya membunuh Rahayu. Akan tetapi, hal itu tidaklah mudah. Romo Galih Noto dan kelompok pelindung Rahayu tentu saja berjuang mati-matian untuk menjaga keselamatan Rahayu. Meski terus bertambah, jumlah kembaran Damarpati yang menghilang dan berubah menjadi energi gelap masih lebih banyak. Sebagian kembali kepada Damarpati lewat kembaran terdekatnya, sebagian lagi terhisap oleh Rahayu.
Kandar dan Moza berjuang keras untuk menetralkan energi tersebut agar tidak meracuni Rahayu. Betapapun kuat dan hebatnya Damarpati, ia tetap memiliki batasan. Semakin sedikitnya jumlah kembaran membuat ruang pindahnya pun menjadi semakin sempit. Selain itu, energinya juga telah berkurang banyak. Sampai akhirnya, wujud Damarpati hanya tersisa 2. Mian pun membagi kelompok penyerang menjadi 2 dan menyerang Damarpati dengan kekuatan penuh. Tanpa menunda lagi, Gundala Wereng, Candrasa, Condromowo, Nagawelang, Nagaweling, Ki Galisegoro, dan yang lainnya melontarkan ilmu pamungkasnya masing-masing. Sedetik kemudian, tempat itu seolah dilanda badai dan gempa. Ledakan yang terjadi membuat Mian dan yang lain terpental jauh ke belakang. Efek ledakan juga menghempaskan Rahayu dan para penjaganya meski mereka telah dilindungi oleh perisai Moza. Damarpati sendiri tergeletak di palagan. Seluruh tubuhnya mengeluarkan asap. Energi gelap masih terus mengalir memasuki tubuhnya. Moza, Kiwiji, dan Nisemi yang melihat hal itu segera bergerak untuk menyegel Damarpati dengan energi Wijaya Kusuma dan Tali Jiwo. Namun, sebelum ketiganya sampai ke tempat Damarpati, sebuah gerbang gaib tiba-tiba muncul. Panembahan Sosrowilis keluar dari gerbang tersebut, membawa tubuh Damarpati dan kembali memasuki gerbang lalu menghilang. Semua yang ada di sana tertegun, terutama Eyang Putri yang pernah bertempur bersama Panembahan Sosrowilis di Selat Malaka. Ia tidak percaya rekan seperjuangannya itu akan menjadi pengkhianat. Seolah belum cukup, Korowelang serta utusan Nagari datang dengan membawa kabar hilangnya Arum dan Sarah. Moza langsung meraih tangan Mian dan meremasnya sambil mengalirkan energi Wijaya Kusuma. Mian berusaha meredakan debar jantungnya. Perlahan-lahan, gejolak perasaannya berangsur tenang setelah melihat korban-korban tewas yang bertebaran di palagan. Arum masih punya kesempatan, sedang para korban di palagan tidak. Kesadaran itu membuat bibirnya mengucap alhamdulillah. Moza yang mendengar ucapan itu tersenyum bahagia. Kekhawatiran yang sedari tadi menggelayuti hatinya lenyap saat itu juga. Pertempuran di Dieng memang telah selesai. Akan tetapi, perjuangan untuk menjaga dan merawat tanah air tidak akan pernah usai sampai nanti dunia diusaikan. Hal itu disadari sekali oleh Romo Galih Noto, Pangeran Sabdadurma, Ki Wanawenang, Eyang Putri, Empu Rakapi, Panembahan Kailasa, Ajar, Gempur, Resi Watuwara, Kiwiji, Nisemi, Nagawelang, dan semua yang ada di Dieng. Meski masih lelah dan terluka, mereka lalu berkumpul untuk merundingkan langkah selanjutnya. Para pemimpin Mandala dan Punggawa utama tentu tidak bisa mengikuti upaya pemburuan Damarpati. Mereka masih harus mengurus pemberontakan di mandalanya masing-masing. Demikian juga dengan individu-individu yang kemampuannya belum mumpuni. Keikutsertaan mereka dikhawatirkan akan membebani yang lainnya. Setelah berdiskusi, diputuskan Mian, Moza, Rahayu, Kandar, Gundala Wereng, Candrasa, Taligeni, Romo Galih Noto, Nisuba, Kilits, Condromowo, dan Ayu Sekar yang akan berangkat mencari Damarpati. Di antara mereka, Ayu Sekar dan Rahayulah yang berkemampuan paling lemah. Untuk membantu mengatasinya, Nagabara, Nagabantala, dan Panembahan Satsima memberikan sebagian energinya kepada Ayu Sekar. Meski tidak ikut berangkat, mereka tetap ingin berkontribusi dalam perjuangan kelompok Mian. Hal itu juga terjadi kepada Mian, Gundala Wereng, Candrasa, Kandar, dan yang lain. Para tokoh seolah berlomba mencari tempat untuk memberikan energinya. Tidak hanya yang memiliki energi tinggi, tapi mereka yang berenergi biasa pun juga berusaha menyumbang. Di antara semua, Rahayu, Kandar, dan Ayu Sekarlah yang mendapatkan tambahan energi terbanyak. Rahayu serta Kandar bahkan mendapatkan bibit tali jiwa dari Kiwiji dan Nisemi. Bhineka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Semua perbedaan harus diselaraskan dan disatukan demi perjuangan meraih tujuan bersama. Tidak boleh ada yang mendua, sebab
tanah tumpah darah tidak pernah ada dua. Demikian juga kewajiban para kesatria penjaganya. Kesepakatan itulah yang kini mengikat mereka semua dan diwujudkan dengan gabungan energi yang mengalir dalam tubuh anggota kelompok Mi'an. Ganggang Wilis sedang menunggu Ki Galis Segoro menyalurkan energinya ke tubuh Gundala Wereng. Sebenarnya dia ingin ikut pergi bersama kelompok Mi'an. Namun Ki Galis Segoro dan para sesepuh melarangnya. Selain karena khawatir, posisi Ganggang Wilis sebagai putri Ki Galis Segoro juga menjadi perhitungan. Begitu Ki Galis Segoro selesai, Ganggang Wilis langsung menempelkan tangannya ke punggung Gundala Wereng. Awalnya Gundala Wereng bersikeras menolak. Ia baru bersedia setelah Ki Galis Segoro mengirim pesan rahasia dengan telepati. "Terima saja, Reng. Ganggang Wilis berutang nyawa kepadamu. Izinkan dia membayarnya walau sedikit," pesan Ki Galis Segoro. Gundala Wereng akhirnya mengizinkan Ganggang Wilis mengalirkan energi ke tubuhnya. "Ini bukan sumbangan, Wereng, tapi pinjaman. Jadi kau harus kembali dalam keadaan hidup untuk mengembalikannya. Berjanjilah," ucap Ganggang Wilis lewat telepati. "Tapi putri," balas Gundala Wereng. "Berjanjilah, Wereng," desak Ganggang Wilis. "Jika Tuhan mengizinkan, aku pasti kembali putri, itu janjiku," jawab Gundala Wereng. "Terima kasih, Reng. Semoga dia mengizinkanmu menepati janji itu. Amin." "Amin," balas Gundala Wereng dengan perasaan campur aduk. Ki Galis Segoro sebenarnya tahu apa yang sedang berkecamuk di pikiran dan perasaan Ganggang Wilis. Pengorbanan Gundala Wereng telah menggetarkan dawai-dawai halus yang melantunkan nada cinta. Hal ini juga disadari Naga Lindu. Ki Galis Segoro bahkan telah berunding dengan pengawal utamanya ini. Ia tahu betapa keras kepala dan nekatnya Ganggang Wilis jika sudah berkehendak. Bila tidak dicari solusinya sekarang, Ki Galis Segoro khawatir akan menjadi masalah di kemudian hari. "Aku sendiri tidak ada masalah, tapi yang lain belum tentu. Mereka pasti akan ribut soal Bobot, Bibit dan Bebet," keluh Ki Galis Segoro. "Aku paham Ki Ageng. Soal Bobot, dengan semua kemampuan, kekuatan dan pengabdiannya saat ini, tidak akan ada yang meragukan jasanya. Apalagi semua juga tahu dia telah menyelamatkan Ganggang Wilis," ujar Naga Lindu. "Tapi bagaimana dengan Bibit dan Bebet?" tanya Ki Galis Segoro. "Bibit dan Bebet cuma sandangan serta sampiran Ki Ageng. Bibit Gundala Wereng tidak akan dipermasalahkan jika Bebetnya sesuai," jawab Naga Lindu. "Maksudmu aku harus memberi gelar kepada Wereng, begitukah?" "Benar Ki Ageng, meski itu hanya untuk formalitas dan Gundala Wereng pun tidak membutuhkannya. Tanpa gelar apapun, hari ini Gundala Wereng adalah salah satu dari pahlawan Dieng. Akan tetapi, sayangnya itu masih belum cukup untuk mengantarkannya menjadi anggota keluarga dalam Galih," terang Naga Lindu. "Aku sebenarnya juga tidak setuju dengan segala omongan kosong itu, Lindu. Bagiku, semua sama saja. Apa yang menjadi pembeda adalah perbuatannya. Lalu, sekarang gelar apa yang harus kuberikan dan bagaimana caranya agar tidak terlalu kentara?" Naga Lindu tersenyum. "Tuhan sudah memberikan jalan Ki Ageng. Upaya memburu Damarpati serta menyelamatkan Arum dan Sarah, ini adalah kesempatan emas bagi Ki Ageng untuk menjadikan Gundala Wereng sebagai Caraka Yuda dari dalam Galih." "Sebagai Caraka Yuda, sudah barang tentu Gundala Wereng membutuhkan gelar dan juga tanda kebesaran," jawabnya. Ki Galis Segoro tersenyum, lalu menepuk-nepuk pundak Naga Lindu. "Terima kasih Lindu, sekarang aku tidak bingung lagi. Kau tahu sendiri kan bagaimana watak Wilis?" Saat Ganggang Wilis selesai menyalurkan energinya, Ki Galis Segoro langsung berjalan menghampiri mereka. Begitu sampai di depan Gundala Wereng, penguasa dalam Galih itu melepas cincin dan kerisnya, lalu menyerahkan kedua benda itu kepada Gundala Wereng. "Terimalah ini Wereng. Siapapun yang membawanya berarti mewakiliku.
Kata-katamu adalah kata-kataku, demikian juga dengan tindakanmu. Mulai hari ini, kau adalah Caraka Yuda Galisegoro dan bergelar Tumenggung Cahyo Langlang, ujar Ki Galisegoro. Dengan bingung, Gundalawereng menerima cincin dan keris itu. Saat menoleh, ia malah bertambah bingung ketika melihat Ganggang Wilis justru sibuk mengusap air matanya. Ganggang Wilis sangat terkejut saat melihat sang ayah menyerahkan keris dan cincinnya. Rasa terkejut itu berubah menjadi haru ketika ia menyadari maksud tersembunyi dari sang ayah. Karena itulah ia menangis. Masalah yang selama ini membebani perasaannya kini telah lenyap. Semua yang akan pergi memburu Damarpati tahu perjalanan mereka tidaklah mudah. Mereka juga sadar mungkin tidak bisa kembali lagi. Karena itulah Mian, Moza dan yang lain berpamitan serta saling memaafkan kepada semua yang ada di sana. Mian dan Moza bersujud mencium kaki Maina. Perempuan itu mengelus kepala mereka sambil mengucapkan doa-doa. Pergilah dulu ke lembah Mayangkara, pamit dan mintalah doa kepada saudara-saudara di sana. Sebab kita semua tidak tahu doa siapa yang akan dikabulkannya, pesan Maina. Dengan bantuan Kilits, Mian, Moza dan Ki Mayangkara kembali ke Lawu. Di sana mereka langsung meminta maaf dan doa kepada Johan, Ripka, Alit, Lis, Seruni, dan semuanya, termasuk juga dengan monyet-monyet yang selama ini hidup bersama mereka. Brahma memaksa untuk ikut. Tentu saja hal itu ditolak oleh Mian dan Moza. Keduanya hanya berpesan agar Brahma terus belajar dan berlatih selama mereka pergi. Setelah itu, Mian dan Moza segera kembali ke Dieng dengan diiringi doa serta air mata para sahabatnya. Kilit juga membantu Kandar menemui Naya dan Fatur. Sama seperti yang lain, Kandar juga meminta maaf dan doa dari orang-orang yang disayanginya itu, terutama doa dari putri kecil mereka. Setelah itu, ia juga langsung kembali ke Dieng. Eyang Putri mendatangi Romo Galih Noto yang sedang berpamitan dengan Kaladite dan Kalanada. Tolong bawa ini Romo, barangkali dengan benda ini Panembahan Sosro Wilis bisa ingat jati dirinya lagi, ujar Eyang Putri sambil memberikan sobekan kain panji gula kelapa. Akan kuusahakan sebaik-baiknya Tumenggung. Aku tahu siapa Panembahan Sosro Wilis. Tidak mungkin dia berkhianat. Mantra hitam pasti telah menyihirnya, balas Romo Galih Noto. Setelah semua selesai, Mian dan seluruh anggota kelompok yang akan memburu mantra hitam berkumpul. Begitu Kilits membuka gerbang, mereka pun segera masuk dan menghilang. Semoga mereka berhasil. Aku tidak bisa membayangkan jika tanah ini harus terbelah akibat bangkitnya sigar bumi, lalu dihantam ombak raksasa oleh Setra Banyu. Gumam Panembahan Samar yang menyaksikan semua itu dari balik tabir. Aku percaya mereka akan berikhtiar sebaik-baiknya Panembahan. Semoga saja Gusti Kang Akarya Jagat merestui ikhtiar mereka dan memperpanjang umur tanah ini, balas Ki Ageng Kadilangu. Di saat Mian dan yang lain sibuk dengan hilangnya Damarpati, Arum dan Sarah, Ki Sastrawadi berusaha melarikan diri untuk kembali ke Jakarta. Ki Sastrawadi berencana untuk mengambil semua simpanannya dan menghilang. Ki Sastrawadi sadar kedoknya telah terungkap dan pasti akan segera menjadi buruan kelompok Mian. Pertarungan dengan salah satu pimpinan pasukan Tungguil Soga telah membuat Ki Sastrawadi terluka luar dan dalam. Akibatnya, ia tidak bisa lagi mengalirkan energi dengan sempurna. Karena itulah, Ki Sastrawadi tidak mampu mengerahkan ilmu lipat bumi dan harus berjalan kaki. Bagaimana rasanya menjadi kesepian dan tidak berdaya, Wadi? Seketika itu juga, langkah kaki Ki Sastrawadi terhenti. Laki-laki ambisius itu menatap ke arah rimbun tanaman carica tempat suara itu berasal. Tidak lama kemudian,
keluarlah seorang perempuan cantik dari balik pepohonan. "Caroline, kau masih hidup?" tanya Ki Sastrawadi dengan terkejut. Caroline tersenyum manis. "Maaf, sudah mengecewakanmu, Wadi. Sebenarnya kedatanganku kemari adalah untuk mencari Kandar dan membalaskan dendam Guru Sasi. Tapi ternyata malah bertemu denganmu. Anggap saja kau sedang sial, Wadi." "Tunggu dulu, Lin. Apa maksudmu? Di antara kita tidak ada silang sengketa," seru Ki Sastrawadi sambil melangkah mundur. "Benarkah, Wadi? Lalu siapa yang memberi ide kepada Sarbin untuk membuangku ke laut?" tanya Caroline dingin. Wajah Ki Sastrawadi langsung pucat. Ia tidak menyangka Caroline mengetahui ulahnya itu. Ia juga tidak tahu jika Sarbin juga telah tewas dibunuh oleh Caroline. Wajah Ki Sastrawadi kian pucat ketika melihat ribuan surai keluar dari tubuh Caroline. Surai-surai yang mirip dengan surai Kandar. Hanya saja surai-surai Caroline memiliki aura membunuh yang sangat pekat. Ketika Caroline akhirnya menyerang, Ki Sastrawadi melawan sebisanya. Akan tetapi, kondisinya yang lemah dan terluka membuatnya tidak bisa berbuat banyak. Dengan cepat, surai-surai Caroline menusuk seluruh tubuhnya. Ki Sastrawadi merasa seperti disengat ribuan lebah ketika surai-surai itu mulai menghisap energi dan cairan tubuhnya. Ia tahu sebentar lagi hidupnya akan berakhir. "Jangan khawatir akan mati dengan mudah, Wadi. Kau harus merasakan penderitaan yang sama sepertiku," ujar Caroline. Caroline memang sengaja tidak membunuh Ki Sastrawadi. Ia hanya membuatnya lumpuh total. Setelah itu, Caroline menyeret Ki Sastrawadi dan membawanya ke tempat terpencil yang jarang didatangi manusia. Di tempat itulah Caroline melemparkan tubuh Ki Sastrawadi. Ketika semut-semut mulai menggigit kaki, tangan, telinga, dan lehernya, Ki Sastrawadi mencoba meronta. Akan tetapi, seluruh tubuhnya tidak bisa digerakkan. Bahkan mulut dan lidahnya pun terasa kaku. Satu-satunya yang bisa digerakkan Ki Sastrawadi adalah kelopak dan bola matanya. Dari tempatnya berdiri, Caroline tersenyum menatap tubuh Ki Sastrawadi yang dikerumuni oleh semut. Senyum Caroline semakin lebar manakala tidak hanya semut yang datang, tapi kelabang dan tikus juga. Ketika wajah Ki Sastrawadi nyaris dipenuhi semut, Caroline pergi meninggalkan tempat itu begitu saja. Di kuil barat, Farda, Deandra, dan kelompoknya sedang berusaha mengisi ulang kekuatan Damarpati. Di ruangan berbeda, sekelompok mantra hitam yang lain sedang mencoba memasukkan benih meris, jin pembawa wabah penyakit yang berwujud manusia setengah serangga, ke dalam tubuh Sarah. Hal yang sama juga terjadi kepada Arum. Dendam sekte mantra hitam kepada Pangeran Sabda Durma, Gundala Wereng, dan semua penjaga Nusantara tidak terukur. Belum pernah mereka dikalahkan dan dipermalukan di tempat lain. Karena itulah mereka ingin membalasnya lewat cara yang keji dan mengerikan dengan memanfaatkan Arum dan Sarah. Usaha teman-teman Deandra dan Farda mendapatkan perlawanan dari energi Astamandala Sarah serta Wijaya Kusuma Arum. Kedua energi itu membuat benih-benih yang ditanam sulit menguasai tubuh mereka. Akan tetapi, kekuatan mantra hitam lebih besar. Apalagi ilmu Arum dan Sarah juga belum matang. Pelan tapi pasti, energi mereka mulai berhasil dilemahkan. Saat keluar gerbang, Mian dan yang lain disambut oleh hamparan pasir, batu-batu besar, dan panasnya sengatan matahari. "Selamat datang di Gurun Barat. Berhati-hatilah, sebab tempat ini sudah berada dalam kekuasaan mantra hitam. Bisa dikatakan, ini adalah teras rumah mereka," ujar Kilits. "Mengapa tidak langsung ke kuil barat saja, Lits?" tanya Condromowo. Kilits menggelengkan kepalanya. "Semakin dekat dengan kuil barat, penghalang dan penjaganya semakin kuat. Aku takut saat membuka gerbang, di sana mereka sudah siap menyerang. Bisa fatal akibatnya, Ndra. Gurun ini adalah tempat teraman untuk keluar," terangnya. Belum selesai Kilits menjelaskan kondisi gurun,
Tiba-tiba tanah terasa bergetar. "Bersiaplah, lawan telah datang," teriak Kilits memperingatkan. Getaran itu disusul dengan semburan pasir ke atas dan kemunculan makhluk mirip cacing raksasa yang tubuhnya dipenuhi duri. Ketika cacing itu membuka mulut, keluarlah makhluk mirip manusia. Wajah makhluk itu tanpa ekspresi, sementara tangannya yang berbentuk mirip sabit digosok-gosokkan satu dengan yang lain. Tidak lama kemudian, cacing-cacing lain yang ukurannya lebih kecil ikut berdatangan. "Kalian pergilah dulu, biar aku yang melawannya," ucap Nisuba sambil mengubah wujudnya. "Tapi Tuan Subah," protes Moza. "Sudahlah, kita sedang diburu waktu. Kalian tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan Arum dan Sarah sekarang. Cepat pergi, semakin cepat semakin baik," saran Nisuba sebelum menyerang lawannya. Gundala Wereng dan yang lain membenarkan saran Nisuba. Mereka pun segera melanjutkan perjalanan ke kuil barat. Cacing-cacing yang ada tentu saja tidak rela mangsanya hilang. Mereka menyambar-nyambar, berusaha meraih Mian dan kelompoknya. Sambil berloncatan, Ayu Sekar yang geram menghajar setiap cacing yang mendekat dengan tongkatnya. "Jangan buang energi, Yu. Lawan kita masih banyak," tegur Romo Galih Noto. "Iya Romo, maafkan aku," jawab Ayu sambil mempercepat gerakannya. Nisuba mengamati lawannya baik-baik. Ia berusaha mencari titik kelemahan cacing raksasa tersebut. Tiba-tiba, Nisuba merasakan adanya serangan dari belakang. Secepat kilat, Nisuba melayang untuk menghindarinya. Serangan itu ternyata berasal dari ekor cacing. Manusia bertangan sabit yang tadi ada di mulut si cacing, kini telah berada di ekor tersebut. Ketika masih sibuk membaca situasi, cacing raksasa kembali menyerang. Kali ini dengan cara menyemburkan cairan lewat mulutnya. Nisuba kembali menghindar. Meski begitu, sebagian kecil cairan berhasil mengenai tubuhnya. Walau belum berhasil menembus energi pelindungnya, Nisuba bisa merasakan cairan itu memiliki energi beracun yang mengerikan. Serangan itu lalu disusul dengan serangan ekor. Selain itu, cacing-cacing yang lain juga berusaha menyerang juga. Nisuba akhirnya bisa memahami pola serangan si cacing raksasa. Ia juga yakin jika kelemahan lawannya adalah si manusia bertangan sabit. Karena itulah dia memusatkan serangannya kepada manusia bertangan sabit. Pertempuran dahsyat pun terjadi. Si manusia bertangan sabit ternyata sangat cerdik. Ia selalu berpindah-pindah tempat, kadang di mulut, di ekor, dan bahkan tidak jarang ia menghilang bersembunyi dalam tubuh si cacing. Hal inilah yang sangat menyulitkan Nisuba untuk mengalahkan lawannya. Nisuba pantang menyerah. Segala cara dicobanya untuk mengalahkan lawan. Semburan dan bola api dilontarkan ke berbagai bagian tubuh si cacing dengan harapan bisa menemukan kelemahannya. Akan tetapi, semua masih belum membuahkan hasil. Ribuan duri yang menyelimuti tubuh si cacing menghalangi api Nisuba menyentuh tubuhnya. Di saat yang sama, serangan-serangan lawan beberapa kali berhasil mengenai tubuh Nisuba dan melukainya. Meski bukan luka serius, Nisuba sadar cepat atau lambat tubuhnya akan terluka serius dan bahkan fatal. Sempat terfikir untuk melarikan diri, tapi ia takut makhluk itu akan mengejar dan menghalangi rombongan Mian. Jika tidak bisa dari luar, maka harus dari dalam. Tiba-tiba saja sebuah ide muncul di pikiran Nisuba. Sambil terus bergerak untuk menghindari serangan, Nisuba merenungkan ide tersebut. Sebab jika ia nekat melakukannya, maka kemungkinan besar ia juga akan kehilangan nyawa. Apa artinya hidup 1000 hari tapi tidak berarti? Lebih baik hidup tidak sampai sehari tapi bisa memahami dan memberi arti. Tiba-tiba saja, nasihat yang pernah diucapkan Pendeta Ren kembali menggema di pikiran Nisuba. Kalimat itu seolah menggambarkan situasi yang sedang dihadapinya saat ini. "Baiklah, sekarang waktunya aku memberi arti atas kehadiran diri," gumam Nisuba sambil mengubah wujud menjadi manusia dan melesat ke mulut si cacing dengan kecepatan penuh. Jutaan hari
Bulan dan matahari tidak terbaca. Sekilas di pembatas, tidak sia-sia, tereja. Tali geni langsung menghentikan langkah ketika suara Nisuba menggema di telinganya. Mian dan yang lain pun ikut berhenti. Mereka mengira ada sesuatu sedang terjadi dengan tali geni atau ada ancaman yang datang. "Ada apa, Geni?" tanya Condromowo. "Nisubadra, dia telah membacakan puisi kematiannya," jawab tali geni lirih. Kabar itu membuat mereka semua terdiam. Meski telah terbiasa dengan kepergian, tapi perasaan kehilangan tidak pernah bisa dibiasakan. Apalagi Nisuba bukanlah penghuni asli Nusantara dan baru saja menjadi saudara. Baik, sampai di sini dulu cerita kali ini. Kita lanjut besok sore. Aktifkan notifikasinya. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah menyimak. Silakan subscribe bagi yang belum. Jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.